Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Suminda Putri dengan NIM 0730021019. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester dari Geotek. Soal yang pertama yaitu longsoran baji. Dikasih gambar ada 4. Itu di mana longsoran baji terbentuk pada lereng atau tidak berdasarkan terpenuhnya persyaratan geometri longsoran baji sebagai berikut. Sebagai berikut dan dijelaskan dengan gambar 1A, dua bidang ketidakmenerusan harus saling berpotongan membentuk struktur garis karena ketidakmenerusan di alam jarang sekali benar-benar data melewati seluruh masa batuan. Stereonet garis perpotongan diwakili oleh titik di mana dua busur bidang saling berpotongan, kedudukan garis perpotongan arah dan kemiringan dijelaskan dengan istilah trend and plug. Pelung garis perpotongan harus lebih landai dari kemiringan lereng dan lebih tegak dari rata-rata sudut geser dalam kedua bidang ketidakmenerusan. Kemiringan lereng diukur dari sudut pandang kanan terhadap garis perpotongan. Ingat bahwa YFI hanya akan sama dengan kemiringan lereng sebenarnya jika arah kemiringan garis perpotongan sama dengan arah kemiringan lereng. Garis perpotongan arah kemiringan kemungkinan ujung garis gelincir tampak di muka lereng. Tren memungkinkan kebersihan antara sudut lereng dan sudut gesek dalam. Di sini ada 4 gambar. Jadi ini itu adalah garis pertemuan dua bidang diskontinuitas. Ini adalah mukanya. Lalu di sini ini muka lereng, di sini longsoran bajinya. Lalu ini catatan bahwa konvensi yang dianut dalam analisis adalah bahwa bidang yang lebih datar selalu disebut bidang A. Terus ada hmm, selanjutnya yang pertama ini adalah gambar ilustrasi longsoran baji. Yang B ini ada plan A, plan B, ini muka lereng di sini. Lalu ini adalah arah longsorannya, yaitu arahnya ke arah sini. Lalu yang B ini disebut dengan plotting pada stereonetnya. Gambarnya seperti ini. Lalu yang C ini ada garis pertemuan dua bidang kontinuitas, yaitu dari sini sampai sini. Nah, yang C ini disebut dengan gambaran secara sayatannya. Bentuknya seperti ini. Lalu yang dia ada plan A dan plan B. Lalu untuk rentang X-nya ini untuk meluncur. Rentang X ini dan ini nih. Ini untuk meluncur antara sudut sini sampai sudut situ. Nah, yang D ini itu proyeksi diskontinuitas pada longsoran baji Hawk dan Bray 1981. Lalu di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini ada longsoran stopping, yaitu longsoran guling. Akan terjadi suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan dan bidang lamanya. Keadaan tersebut dapat digambarkan dengan balok-balok yang diletakkan di atas sebuah bidang miring sebagai berikut. Lalu berdasarkan bentuk proses pengulingnya, maka longsoran guling dibedakan menjadi 3, yaitu longsoran guling setelah mengalami lenturan, longsoran guling yang berupa blok dinamakan blok toppling, lalu ada gambaran kedua longsoran di atas. Selanjutnya, jelaskan analisis kestabilan lereng dilakukan pada geoteknik tambang yang menggunakan metode di berikut. Yang pertama ada kesetimbangan batas, yaitu metode kesetimbangan batas ini merupakan metode yang menggunakan kondisi kesetimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan-regangan pada lereng di mana dalam analisisnya menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Pada analisis kesetimbangan batas, asumsi geometri dari bentuk bidang runtuh harus diketahui dan ditentukan terlebih dahulu, lalu menghitung data-data untuk setiap irisannya. Di gambar sebelah kanan yaitu skema analisis kesetimbangan batas dari Mogensen and Price 1965 dalam takwin 2017.
Lalu yang kedua ada metode numerik, di mana metode konvensional ini hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat anisotropi, lereng yang mempunyai karakteristik tegangan dan regangan yang non-linear. Metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka analisis lereng harus dilakukan dengan menggunakan metode numerik. Lalu di sini disuruh jelaskan konsep probabilitas kelongsoran. Nah, pada gambar ini, hal menarik dari metode probabilitas adalah representasi yang eksplisit dari ketidakpastian dalam kajian stabilitas lereng. Nilai faktor keamanan desain lereng dapat dioptimasi dengan nilai probabilitas kelongsoran sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan terhadap desain lereng tersebut. Probabilitas kelongsoran lereng ditentukan dari perbandingan antara luas area di bawah kurva dari distribusi nilai FK kurang dari 1 terhadap luar area FK keseluruhan disajikan pada gambar. Dalam melakukan analisis dengan metode probabilitas perlu dilakukan terlebih dahulu pendekatan statistik terhadap seluruh data karakteristik batuan untuk mengetahui distribusi terbaik dari data karakteristik batuan tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan nilai probabilitas kelongsoran atau PK, perlu dilakukan analisis uji baik sesuai untuk mengetahui jenis distribusi data yang digunakan dan menggunakan metode sampling data Monte Carlo. Selanjutnya ada nilai faktor keamanan dan probabilitas kelongsoran batas minimum ditetapkan dalam Kemen ISDM nomor 1827/2018 tentang pedoman pengolahan teknis pertambangan. Nah, di sini tuh ada jenis lereng, keparaan longsor, faktor keamanan secara statis dan dinamis, lalu ada probabilitas longsor. Nah, di mana lereng tunggal ini memiliki keparaan longsor dari rendah sampai tinggi, faktor keamanan berdasarkan stasiun 1.1 dan dinamisnya tidak ada. Untuk probabilitas longsornya itu 25-50%. Lalu pada interram terdapat 3 yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Dan faktor keamanan statis rendah itu 1,15 sampai 1,15 sampai 1,2. Lalu dinamisnya yaitu 1. Lalu untuk menengahnya ini ada 1.2 untuk statis, lalu dinamisnya 1.0. Lalu untuk yang tingginya 1.2 sampai 1.3 untuk statis, dinamisnya 1.1. Untuk probabilitas longsornya untuk yang paling rendah itu 25%, menengah itu 20%, tinggi itu 10%. Nah, untuk lereng keseluruhan itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu rendah, menengah, tinggi. Pada dinamis rendah itu terdapat 1.2 sampai 1.3. Untuk dinamis rendahnya 1.0, terus pada statis menengahnya 1.3, dinamis menengahnya 1.05, lalu yang tinggi pada statis 1.5, yang dinamis tingginya 1.1. Nah, untuk probabilitas longsoran pada yang rendah itu 15-20%, yang menengah 5-10%, yang tinggi ini kurang lebih 5%. Selanjutnya ada RMR, Rock Mass Rating, itu merupakan suatu klasifikasi massa batuan yang dipublikasikan oleh Bieniawski 1989 dan digunakan untuk menentukan stabilan massa batuan secara empiris dengan cara memberikan penilaian massa batuan dengan bobot dan parameter berdasarkan kondisi geologinya. Selanjutnya ada GISE, Geological Strength Index. Merupakan salah satu data geologi teknik yang dimanfaatkan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik dari batuan. Sehingga didapatkan nilai faktor keamanan lereng, keragaman nilai GISE yang didapatkan memberikan pengaruh terhadap nilai faktor keamanan. Maka faktor keamanan ini akan bernilai besar pula atau dalam keadaan stabil. Selanjutnya ada perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan lereng atau dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah adalah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya longsor. Selanjutnya ada pemantauan lereng. Pemantauan lereng ini atau monitoring lereng merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan memperbarui kondisi lereng baik secara real time ataupun periodik dalam mencapai optimasi penambangan atau aspek keselamatan kerja, safety factor.
Monitoring lereng dalam pertambangan menjadi concern utama dalam menjaga keselamatan tambang. Secara geoteknik, monitoring lereng adalah mengawasi dan mengecek berkala serta melakukan maintenance sudut lereng atau slope dan aspek geologi yang mempengaruhinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.